Itu mari kita langsung mendengarkan pemateri yang dari narasumber yang sangat luar biasa. Itu adalah dosen di Fakultas Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Bapak. Oh, dapat disaken ya? Tiga itu baru. Satu tambahan tahun. 3 ASN. UTTN. ASN-nya berapa? Sesuai dengan koordinasi dengan Bu Wiwin. Aku tadi sekarang saya transfer Bu Wiwin. Oh, mohon maaf sebelumnya. Nah, tema kami adalah mencoba mempromosikan bagaimana pelaksanaan kegiatan jika sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Belum inklusi ini, belum ya. Sekolah inklusi itu sebetulnya konsep yang memang seharusnya ada dan dilakukan, gitu ya, sesuai dengan amanat undang-undang, gitu ya, dan ada dasar hukumnya. Inklusi itu bahasa yang lebih mudah dimengerti itu ngapunten. Sekolah sanggup nggak atau sudah menyediakan nggak sarana prasarana dan pengajarnya untuk siswa atau murid yang disabilitas? Ya, apa yang saya sampaikan di sini sebelumnya mohon maaf saya menggunakan bahasa lapangan, jadi bahasa sehari-hari. Disabilitas itu bahasa yang agak formal gitu ya. Tapi bahasa di lapangan maaf nggih ngapunten banget, pastinya kan cacat nih. Lah, kata lainnya itu adalah cacat. Cuma oleh undang-undang apabila kita ngomong cacat itu melanggar hukum. Tidak manusiawi. Maka diubah kalimatnya atau kata-katanya itu difabel atau disabilitas, penyandang disabilitas. Nah, pada pertemuan kali ini saya, Bu Rizky dan Pak Sadewo dari Sosiologi perlu digarisbawahi tidak menyampaikan secara teknis bahasa isyarat atau seperti apa, karena pelaksanaan sekolah inklusi itu ada dua kan. Ada model medis disabilitas, ada model sosial disabilitas. Kalau model medis nanti akan diperiksa anak ini sebelum masuk ke sekolah ini level apa disabilitasnya. Maaf, pernah mendengar autis nih? Nah itu ada levelnya. Nah itu ada psikolog atau psikiater. Nah sementara persoalan disabilitas itu juga menyangkut tentang sosiologi kemasyarakatan. Masyarakat yang pertama begini, model sosial disabilitas. Pernah melihat ini gambar ini? Pernah? Ini siswa SD. Ini asli, tidak ada rekayasa. Ya Rizky. Ini tunadaksa, tidak lengkap gitu. Ya. Jadi istilah tuna sekarang itu diganti lagi difabel. Mereka tidak tuna. Terus bergulir ini. Nah ini menjadi viral ketika ada tampilan semacam ini. Ada yang mengunggah, kemudian ada yang bersimpati, ini temannya ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau lihat seperti ini? Ini dua sahabat satu kelas. Ketika makan siang itu harus disuapin. Nah, itu di bekalnya di bawah, itu seperti itu. Ya. Jadi kalau olahraga, setahu saya kalau lihat di TikTok dan seterusnya itu pakai apa ya? Bukan skateboard ya, tapi bikin sendiri lah. Papan luncur gitu. Nah, hal semacam inilah tentu tidak saja kita hanya berucap kasihan, ya, tapi bagaimana memperlakukan sama dengan kita. Ya, minimal kita melatih tentang prasangka. Kerap kali maaf sebagian masyarakat melihat saudara kita disabilitas, ada nggak sempat terbesit
itu gara-gara wong tuane dhisik gawe dosa. Kan ngoten nggih. Karma dan seterusnya gitu ya. Sehingga ya oleh yang ini iki kan ngoten. Nah, termasuk ngapunten banget, ini juga temuan saya ketika penelitian. Ada keluarga yang disabilitas atau anak disabilitas, kemudian ada yang ibu hamil gitu, kan langsung ngelus perutnya, amit dari jalan bayinya jalan kan gitu gitu. Kira-kira pernyataan seperti itu disadari nggak kalau itu menyinggung betul ciptaan Tuhan? Karena kembali adalah kata adalah doa, kata adalah doa. Setengah dari doa itu kewaspadaan, setengah doa itu permintaan, Pak, secara langsung. Karena dibalik doa, dibalik setengah dari doa itu Anda sekaligus menciptakan kebencian ya atas ciptaan Tuhan. Itu yang saya pelajari di ngaji saya seperti itu. Makanya agak hati-hati gitu. Nah, alat semacam ini bisa dijangkau lewat kajian sosial. Kalau medis, ya sudah deteksi aja. Oh ini karena dulu suka makan ikan yang kena merkuri ikannya, sehingga minimal kena otak, Pak, janin. Maka resikonya kalau nggak satu generalnya adalah autis itu. Jadi kebersihan itu memang menjadi modal awal untuk meminimalisir angka disabilitas itu. Nah, ini salah satu praktek bagaimana inklusi itu berlangsung di sekolah-sekolah. Kalau dulu ada istilah SLB, sekolah luar biasa, yang memang fokus ini. Tapi lambat laun, khususnya di Surabaya, itu mulai digalakkan sekolah inklusi itu. Memang tanggung jawabnya luar biasa, penyediaan SDM-nya, ya. Ada guru tambahan yang guru pendamping ya. Nah, kalau ada guru mapel, ada guru pendamping juga. Nah, sehingga satu kelas itu mungkin 2 atau 3 gitu, untuk mengendalikan kelas, termasuk sarana prasarana. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama untuk bisa kita persiapkan sejak ini, seperti itu. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu, sekedar ini diketahui saja. Jadi ada komunitas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, Kemendikbudristek 48. Ini mungkin mau dievaluasi ya, karena dipisah ya sekarang ya, Kemendikbud dengan Kemendikbudristek. Nah, ini tapi belum ada yang terbaru juga. Nah, prinsip-prinsip sekolah inklusi adalah mencapai kesetaraan. Jadi mereka yang mungkin, ini sekali lagi saya permohonan maaf, menggunakan bahasa lapangan. Ada yang bicaranya cacat dan tidak cacat, lawan kata nih. Cacat, tidak cacat, normal, tidak normal. Nah, sakit nggak ketika ada istilah tidak normal? Sebagai orang tua, apa tadi? Kita simulasi. Kalau anak kita sebenarnya mungkin tidak minta ya. Kalau disebut tidak normal bagaimana? Sakit nggak? Sakit hati. Sakit hati ya. Sakitnya itu di sini kayaknya. Tapi bagaimana hari itu yang kita rasakan? Itu hal semacam inilah yang akan mengganggu interaksi sosial, Bapak. Yang bersangkutan tidak minta kepada Tuhan, tapi diberikan oleh Tuhan keistimewaan. Istilahnya kan itu ya. Anak yang istimewa. Karena terus terang Bapak, ya, itu terus kita pelajari dalam mata kuliah kami, ya, sosiologi inklusi. Ya, itu mari kita bantu pekerjaan dokter ketika sudah mendeteksi iya ini autis, oke. Tapi tumbuh kembang anak ini kalau tidak dibangun dan didampingi oleh lingkungan sekitar, itu akan down, dan kerap kali angka bunuh diri akibat dibully itu tinggi. Ya tadi itu kan nggak mungkin belum sadar juga ya, amit-amit jantung bayi. Padahal dia nggak lapo-lapo. Kenapa harus kayak gini?
Iya, tapi kenapa sambatan itu muncul seketika karena melihat ciptaan Tuhan yang mungkin berbeda. Nah kan seperti itu. Nah tentu di balik kekurangan menurut kacamata manusia ada yang lebihnya kan gitu di bagi kita. Pernah melihat ada tayangan kompetisi anak yang hafal Quran yang katanya apa yang bisa Anda komentari? Setiap yang mempunyai kekurangan pasti ada kelebihan. Okay. Saya itu waktu di tahun berapa di kompetisi itu saya terharu banget ketika diwawancara Irfan Hakim. Kami tidak bisa melihat tapi kamu kok bisa hafal ya dalam waktu yang cepat. Iya, saya diberikan pendengaran yang luar biasa. Sambil akhirnya pakai Al-Quran Braille ya. Nah, itu. Apa permintaan kepada Tuhan? Iya, saya justru mintanya nggak mau dibukakan mata saya. Loh, kok bisa begitu? Iya, saya tidak ingin lihat silaunya dunia yang mengantarkan saya ke neraka. Gimana perasaan Bapak Ibu? Hah? Iya, siraman rohani. Iya. Jadi saya tidak bermaksud untuk dakwah dan ceramah, bukan. Saya juga punya banyak dosa gitu. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya dari kajian kami, lingkungan sosial itu kerap kali menghambat prestasi mereka yang sebetulnya punya ya. Tapi kerap kali dicibir saja. Kalau mereka nggak kuat mental, itu habis itu. Dan kalau di sekolah sekali dibully, ya, kalau dicubit mungkin 3 hari 3 malam sudah hilang ya. Kalau di omongan ribon bisa jadi 7 turunan. Oke, jadi 7 turunan. Nah ini yang disebut dengan kekerasan simbolik. Ya, kekerasan simbolik. Kerap kali kalau kita ngomong itu, oh ya guyonan kan gitu ya, guyon. Ini guyon kok dibagi terus ya. Nah ini prinsip kesetaraan yang tentu kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus kita aktualisasikan gitu. Nah, dari ini ada istilah model sosial disabilitas. Yang pertama kita harus mengubah pandangan bahwasannya mereka yang anggap tidak lengkap bagian tubuhnya menurut kacamata kita itu sebenarnya bukan semata-mata alasan medis gitu ya. Kan kalau ditanya pernah lihat ini Bu, komika atau pelawak yang disabilitas, Dani Aditya, karena ada stand up komedi itu loh. Kan sekarang kan ada yang maaf ya ternyata disabilitas. Di satu cuplikannya itu begini, ada namanya Dani Aditya, dia itu cerebral palsy, lumpuh. Dengar dia lawakan, saya itu bingung mau ketawa nanti minggu. Tapi apa yang disampaikan itu ya memang benar adanya. Si teman-temannya yang mungkin nanti akan ada. Ya, itu seperti apa? Termasuk Bapak Ibu kalau begini, semisal ya, ada lansia atau bapak ya, yang atau orang dewasa lah, yang maaf kelihatannya terbatas, dia pakai tongkat. Ya, dia pakai tongkat. Itu Pegang kanan. Pegang tangannya. Bukan di belakangnya. Kenapa? Membangun kesetaraan sama. Membangun kesetaraan sama. Dan dia, kita nanti mandiri. Tinggal dengarkan instruksi kita. Apalagi jangan gini. Ini merendahkan kemampuan dia. Bapak, iya dia baik bapak, iya boleh. Dicatat oleh pengeran gini. Kok bicara salah? Jadi kita jangan sampai gini, itu terlalu lebih Pak. Apalagi ada bukan putri, gimana sih? Ya. Ya, atau kalau kami sampaikan dulu, mohon maaf Bapak mau kemana? Oh ini mau ke sana. Perkenankan boleh dibantu. Nah,